Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mahfud Nasdori. Gimana kabar kalian guys? Aku harap kalian baik-baik aja ya di sana. Nah, jadi aku baru saja pulang dari universitas, dari kelas. Dan cuaca di luar juga tidak terlalu dingin guys ya. Karena ini sudah mau masuk di musim semi guys. Sebentar lagi musim semi akan tiba dan musim winter akan berakhir. Nah, jadi untuk cuacanya di sini untuk peralihan musim dari musim winter ke musim dingin lumayan guys ya. Tadi aku cek itu sekitar ini minus 12 guys. Nih, kalian lihat minus 12. Dan perlu kalian ketahui guys ya. Sekarang di sini jam 8. Jam 8. Nah, di sini jam 8. Tapi matahari terbenam, aku pulang dari kelas kan sekitar jam 6. Jam 6 itu masih terang guys. Tapi kalau di Indonesia itu sudah sedikit gelap gitu guys ya, udah mulai gelap. Tapi kalau di sini nih agak menarik sih guys, karena aku baru pertama kali juga di sini dan ingin membagikannya kepada kalian. Nah, kalian lihat terbenamnya sekarang itu pada pukul 18.49. Tuh, terbenamnya dia guys, 18.49. Jadi itu udah hampir jam 7. Kalau di Indonesia jam 7 itu udah malam guys ya. Udah isya lah. Tapi di sini itu masih mau maghrib gitu. Nah, jadi di vlog kita kali ini aku ingin membagikan pengalaman kepada mahasiswa baru yang nantinya di tahun ini akan tiba di Rusia. Nah, jadi hal yang wajib kalian persiapkan ketika sampai sini itu adalah ini yang paling penting ya, itu adalah senils. Kalian harus bikin senils. Kemarin saya lihat di berbagai grup maba baru, di grup beasiswa pemerintah Rusia, PKR dan lain sebagainya, itu ada beberapa yang membahas masalah senils ini, tapi kalian belum tahu kan tata caranya. Nah, oleh karena itu aku ingin membagikan pengalaman aku kemarin ketika aku mengurus senils guys. Jadi aku jelaskan dulu ya, senils ini adalah peraturan baru yang ditetapkan pada 1 Januari tahun 2025 oleh pemerintah Federasi Rusia guys. Nah, jadi ini adalah hal yang harus kalian lakukan, karena tanpa senils kalian tidak akan bisa mengakses internet guys. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat penting buat kalian, perlu dicatat. Nah, jadi apa saja yang diperlukan untuk kalian mahasiswa baru tentunya ketika sampai di sini nanti. Nah, kalian harus datang, yang pertama-tama kalian lakukan adalah kalian harus datang ke kantor Moi Dokumenti guys. Jadi di setiap kota, di setiap oblast, di setiap negara bagian itu ada guys kantor Moi Dokumenti. Nah, jadi kalian harus ke sana dulu, ambil, ini kalau di Toms ya. Kalau aku kemarin pengalamannya datang ke tempat antriannya, ke billingnya dulu, habis itu ambil nomor antrian. Nah, setelah itu datang lagi untuk selanjutnya. Bilang aja kalian mau buat senils gitu, untuk aktivasi kartu Rusia, biar kalian bisa pakai kartu Rusia ntar di sini. Nah, jadi ketika selanjutnya setelah itu kalian harus membawa dokumen translate paspor, karena itu sangat dibutuhkan. Translate paspor harus kalian bawa ke kantor Moi Dokumenti itu. Nah, setelah itu mereka akan memasukkan semua data kalian. Oh ya guys, ini FYI dulu guys ya. Kenapa harus senils? Karena tanpa senils kalian tidak akan bisa membeli kartu SIM. Oleh karena itu kalian harus mengurus senils terlebih dahulu guys. Nah, jadi setelah itu setelah kalian sudah buatkan datanya, udah dimasukkan datanya semuanya, kalian akan mendapatkan surat undangan. Di situ nanti ada tertulis tanggal sama linknya dia.
Nah, kalian tunggu aja di situ. Itu ngurusnya kalau aku kemarin sekitar 2 minggu sampai 3 minggu guys ya. Itu kalian harus bersabar aja karena memang mengantri. Kita harus mengantri terlebih dahulu. Nah, jadi setelah kalian dapat itu, nanti kalian cek aja di websitenya itu, kan itu nanti ada linknya di situ. Kalian dikasih di kertas itu. Nah, kalian masukkan itu linknya di website. Kalian cari, terus masukkan nomor dan tanggal kalian. Nah, nanti di situ tertera senils kalian kapan akan jadinya. Nah, itu dari website tersebut. Kemudian ketika kalian sudah mendapatkan notifikasi bahwa dokumen senils kalian telah dikirim ke kantor My Documenti, kalian langsung kembali lagi datang ke kantor My Documenti dan mengambil kartu antrian kembali guys. Jadi kalian harus mengantri lagi. Nah, setelah itu kalian harus setelah mendaftar dan mengantri, kalian akan dipanggil. Setelah dipanggil, kalian akan diberikan dokumennya. Nah, setelah itu kalian harus antri lagi. Untuk apa? Untuk buat akun senils. Nah, jadi kalian akan dibuatkan akun senils. Nah, ketika sudah, kalian bisa kembali dulu ke asrama, terserah kalian. Kalau kalian mau lanjut, bisa. Kalian langsung datangin aja ke kantor, ibaratnya kayak counter lah, ibaratnya counter kalau di Indonesia kan. Ada Telkomsel, Axis. Kalau di Indonesia kan begitu, Tri, M3, Indosat. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, jadi kalau di sini mungkin kalau di tempatku di Toms itu ada Tele, Megafon, Yota, terus masih banyak sebenarnya, tapi aku nggak hafal guys ya. Aku ingat cuma 3 itu. Karena aku sendiri pakai Tele sama Yota di sini guys. Kalian datang ke sana buat membeli kartu baru itu nanti, dan setelah itu kalian masukkan, kalian berikan kertas dokumen tadi itu kepada konternya, tukang konternya itu, buat mendaftarkan kartu kalian, kartu SIM card kalian itu nanti guys. Nah, setelah itu kalian cepat datang ke bank untuk membuat kartu bank dulu. Nah, setelah kalian membuat kartu bank, nah ini senils ini tahap-tahapnya belum selesai. Ini belum selesai. Kalian harus biometrik lagi guys di kantor bank ini. Kalian harus biometrik, dan setelah nanti kayak difoto lah, terus dicek suara kalian begitu. Kalau aku kemarin itu dicek suaranya gitu, kayak nyebutin angka-angka Rusia terus suruh nyebutin gitu. Jadi kayak contohnya Ajin, Deva, Tri, Cikiri, Piat, itu Sesem. Nah, itu begitu guys. Itu akan dicek dan dimintai oleh petugas banknya guys. Nah, jadi begitu tahapannya. Nah, ketika itu selesai semuanya, kalian kembali lagi ke kantor, ke counter provider kalian. Kalau kalian pakainya Tele, Toyota atau Megafon, ya datangin lah tempatnya itu. Dan datang lagi ke sana untuk mendaftarkan HP kalian di email. Nah, itu dia guys. Nah, kalian harus bawa paspor kalian lagi, terus bawa dokumen yang dari kantor senils tadi itu ke tempat counternya. Atau kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa daftar sendiri untuk emailnya ini lewat apa itu namanya, lewat aplikasi Gosusulugi nama aplikasinya. Kalian bisa cari di Play Store, insya Allah kalau nggak salah di Play Store, kalian bisa cari di sana. Nah, jadi seperti itu guys. Nah, jadi tahapan-tahapannya itu sudah aku jelasin semuanya kepada kalian. Semoga itu tadi bermanfaat guys ya. Oh ya guys, ini aku mau sedikit berbicara kepada kalian. Kita sambil ngobrol santai aja guys ya. Jadi kalau di sini prediksinya itu bulan Ramadan bakal jatuh
pada hari Jumat. Jumat maghrib itu baru udah masuk bulan Ramadan, dan di hari Sabtunya itu baru puasa guys. Nah jadi aku nggak tahu sih di bakal gimana gitu. Maksudnya kan kalau di Indonesia kan kita masih bisa pas sore ngabuburit gitu kan, keliling cari es, terus tabrut juga. Dari istilahnya itu anak muda itu yang tahu-tahu gitu. Terus ya banyak lah guys kalau di Indonesia, tapi kalau di sini katanya just so guys, cuma biasa, nothing special here. So I hope I can do in this year Ramadan in here. Jadi untuk Ramadan kali ini di Rusia kita masih di peralihan musim dari winter ke musim semi. Jadi di sini nggak panas, minusnya ya di sini nggak panas. Minusnya di sini, plusnya nggak panas. Tapi minusnya ya tetap ada ya, plus minusnya. Kalau di sini minusnya adalah ya kita nggak bisa ngabuburit, ya nggak ada orang yang rame di jalanan, nggak ada yang kayak jualan gorengan gitu, nggak kayak di Indonesia di sini. Dan di sini pun untuk puasa nanti mungkin akan sedikit lama dia guys, karena ya waktunya guys. Sekarang untuk matahari terbit aja pada jam berapa tadi itu? Jam 18.07 jam 7 di sini terbit matahari itu udah terang. Nah, terus matahari terbenam hampir jam 7 malam juga. Nah, ini baru di awal, ini dihitung dari hari Kamis ini guys ya. Hari Kamis tanggal 27 bulan 3 2025. Nanti dia semakin berjalan, semakin bertambahnya hari, dia matahari terbenam akan lebih lama dia guys. Jadi kebalikannya dari winter. Jadi kalau ntar di musim semi, musim panas, itu katanya malamnya cuma sampai 3 jam, 4 jam sampai 3 jam gitu. Dan siangnya lebih panjang. Dan ketika winter pun juga begitu guys. Dia malamnya panjang banget, tapi siangnya cuma sebentar. Ya, begitulah guys. Perbedaan geografis, perbedaan iklim juga di antara kita. Jadi, aku ingin menyampaikan kepada kalian, tetap semangat para penerima beasiswa pemerintah Rusia tahun 2025 ini. Dan tetap semangat buat kalian yang mungkin di tahun ini belum keterima di beasiswa pemerintah Rusia guys. Tetap semangat dan jangan putus asa. Buat kalian masih banyak hal baik yang bisa kalian perbaiki lagi guys. Oke, mungkin cukup sekian sharing-sharing saya senilus ini dan kondisi cuaca puasa. Ya, saya sangat berterima kasih kepada kalian sudah menonton habis video YouTube saya ya guys ya. Jadi kita akan bertemu di vlog saya selanjutnya. Oh ya guys, nanti insya Allah aku akan menampilkan beberapa video gitu, suasana sholat tarawih di sini gimana, terus buka bersama di sini gimana bersama teman-teman Indo. Oh ya guys, di sini kalau di Toms ada 2 masjid, Masjid Putih dan Masjid Merah. Nah, jadi di sana nanti kita bisa buka bersama. Jadi nanti kita bisa buka bersama di sana, nanti sambil saya rekamkan dan akan saya bagikan kepada kalian. Oke guys ya, tetap stay tune dan terima kasih banyak setelah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka, dan jika kalian tidak suka video saya silahkan di dislike guys ya. Oke, paka-paka, selamat tinggal.